kalau kritik itu bisa jadi penghinaan, bahaya juga kan. Orang cuma ngekritik dikit, ntar bisa langsung ditindaklanjuti. Ya, halo sahabat Kompas.com, ini adalah pembahasan yang sangat menarik terkait dengan Undang-Undang KUHP baru yang baru diresmikan pemerintah pada 2 Januari 2025. Setelah diresmikan, ada beberapa pasal yang menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Salah satunya adalah pasal 218, pasal 240, dan juga pasal 241. Di sini juga belum jelas apakah kritik nantinya bisa dinilai sebagai penghinaan atau bukan, walaupun nantinya akan diadukan langsung oleh pihak presiden, lembaga yang mengalami penghinaan atau kritik tersebut. Nah, bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan pasal KUHP yang baru ini? Mari kita simak. Kalau saya kurang setuju ya, maksudnya kadang-kadang kan bentuk kritiknya masyarakat itu kan bisa melalui konten dan sebagainya, itu membatasi berekspresi sih. Dan soal presiden sendiri kan, presiden dipilih rakyat, masa ya dihujat dikit lah, asal nggak keterlaluan, masa nggak boleh. Saya denger sih baru-baru ini lewat media sosial tuh udah banyak tuh beritanya terkait pengesahan undang-undang yang baru lah ya, 240 241. Nah, di situ saya agak highlight karena masih bingung juga terkait dengan kita tuh mengkritik pemerintah sama menghina pemerintah tuh bedanya apa. Kalau menghina kan kita benar-benar kayak menghina ya personal lah gitu. Kalau saya sih secara pribadi sudah mengetahui ya pasal ataupun KUHP baru di Indonesia perihal, apalagi ada pada pasal 218 yang berkaitan dengan kritik presiden gitu, dan juga ada pasal 240 ataupun 241 yang berkaitan dengan pengkritikan kepala lembaga. Ya menyerang personal, maksudnya personal dia, bukan kebijakannya kayak gitu loh maksud. Itu kebijakan memang harus dikritik. Iya, kalau kebijakan memang harus dikritik kebijakan. Kalau nggak sesuai atau ada kasus di dalamnya atau ya sebagainya lah. Kalau kritik itu bisa jadi penghinaan, bahaya juga kan. Orang cuma ngekritik dikit, ntar bisa langsung ditindaklanjuti sama pemerintah, dicapnya menghina. Dari delik pengaduan atas penghinaan presiden itu harus presiden sendiri yang melaporkan, bukan orang-orang dari lembaga ataupun ormas masyarakat yang merasa penghinaan pada presiden itu dapat merugikan presiden sendiri. Jadi menurut saya itu baik. Saya setuju sih kalau itu sih, dihapus aja sih pasal penghinaan presiden ini. Tapi kalau untuk presiden penghinaan bukan ke arah personal ya. Ya bukan arah personal gitu maksudnya. Kan kadang-kadang nyerangnya juga personal kayak gitu ya. Jadi kurang setuju sih kalau nyerang personal juga sih. Saya sih sebagai mahasiswa sangat mendukung, karena ya nggak bisa begitu saja memutuskan tanpa mendalami atau mengkaji lagi terkait dengan mengkritik dengan menghina. Yang itu yang paling bahaya itu. Iya, itu paling bahaya. Karena nggak bisa demo dong Mas. iya, kita kan kritik itu bagian dari kebebasan berpendapat ya, atau kebebasan berekspresi lah. Itu kan salah satu dari unsur demokrasi di negeri kita sendiri. Dan sebagai solusi menurut saya, pemerintah dan DPR perlu membuka ruang evaluasi di mana KUHP dan KUHP ini kan baru berjalan berapa hari lalu, tepatnya 2 Januari 2025 gitu. Dan jika memang ada pasal yang menimbulkan keresahan, sebaiknya dilakukan pengajian lebih lanjut atau melakukan revisi terbatas. Dan selain itu dan diperlukan tentunya sosialisasi yang masif, di mana pasal-pasal yang diragukan atau menjadi sorotan publik ini dapat diterima oleh masyarakat, bagaimana eksekusi ataupun jalannya dalam hukum di Indonesia, itu menurut saya.